Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mempresentasikan materi dalam video ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indra Bagustiawan, NIM 1152000129, selaku pembuat materi di video ini, dan untuk memenuhi tugas Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Patriotisme kelas I. Baik, saya akan langsung memulai menjelaskan materi tentang budaya daerah di Indonesia. Budaya daerah adalah budaya yang menggambarkan keadaan dari sifat di setiap daerah. Mengabaikannya bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah di sekitar kita. Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya. Maksud dari melestarikan budaya adalah agar nilai-nilai luhur budaya yang ada di dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan. Meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya, Indonesia mempunyai beragam suku dan budaya yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Bukan hanya budaya atau suku, namun Indonesia juga mempunyai adat istiadat yang sudah tertanam sejak zaman nenek moyang. Budaya dan adat sekilas terlihat sama jika dilihat dari pandangan umum atau pengertian umum, tetapi akan sangat berbeda jika kita melihat keduanya dari segi makna dan juga sejarah. Adat sering kali disebut sebagai tradisi lokal custom. Ia merupakan aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya, berkaitan menjadi suatu sistem. Menurut Bushar Muhammad dalam bukunya Asas-Asas Hukum Adat tahun 1997, karena istilah adat yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat pun dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Unsur-unsur dari terciptanya adat sendiri meliputi adanya tingkah laku seseorang dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Dengan demikian, adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat. Agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut, setiap kesatuan masyarakat atau kelompok tertentu biasanya memiliki adat sendiri. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, berarti cipta karsa dan rasa dari akal budi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, hasil adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pandangan umum, budaya manusia suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ia terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, dan pakaian, bangunan, dan karya seni. Sementara hasil dari budaya disebut dengan kebudayaan. Ki Hajar Dewantara dalam Kebudayaan tahun 1994 mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Sementara dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar tahun 2009, sosiolog Somerjan membagi 7 unsur kebudayaan yang ia sebut sebagai kultur universal sebagai berikut: peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya.
Sistem kemasyarakat seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan bahasa, lisan maupun tertulis, kesenian seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya, sistem pengetahuan religi, dan sistem kepercayaan. Berikut adalah contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama, ada tradisi yang bernama kebo-keboan. Adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Osing atau Using yang mendiami beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi kebo-keboan sangat erat kaitannya dengan bidang pertanian yang dilaksanakan untuk meminta kesuburan tanah, panen yang melimpah, serta terhindar dari malapetaka, baik yang menimpa tanaman maupun manusia. Menurut cerita yang berkembang, tradisi kebo-keboan ini berawal ketika daerah dusun kerajaan mengalami pagebluk, yaitu munculnya berbagai hama penyakit yang menyebabkan matinya tanaman pertanian. Untuk mengatasi bencana tersebut, seseorang tokoh masyarakat bernama Buyut Karti melakukan sebuah ritual dengan cara menirukan perilaku seekor kerbau yang sedang membajak sawah. Rupanya ritual tersebut dianggap menjadi penghalau dari berbagai macam bencana yang menimpa dusun kerajaan. Dari situlah tradisi kebo-keboan kemudian diadakan secara rutin setiap tahun sekali. Yang kedua, ada upacara Seblang. Upacara Seblang adalah sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Osing di Desa Bangkungan dan Desa Olesari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Ritual ini dilakukan untuk keperluan bersih desa dan tolak balak supaya lingkungan desa dalam keadaan aman dan tentram. Pelaksanaan ritual Seblang di dua desa tersebut memiliki sejumlah perbedaan. Di Desa Olesari, ritual ini dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri dengan penari perempuan yang masih perawan. Sedangkan di Desa Bakungan diselenggarakan seminggu setelah Idul Adha dengan penari yang telah menopause. Dengan ritual tersebut, sang penari akan menari selama 7 hari berturut-turut dalam kondisi kerasukan roh leluhur. Para penarinya seperti dipilih sebagai gaib oleh seseorang gambuh atau pawang, yang biasanya penari yang dipilih juga berasal dari keturunan penari Seblang sebelumnya. Dan yang terakhir ada upacara Yatnya Kasada atau Kasodo, merupakan tradisi adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat suku Tengger yang mendiami kawasan penggunaan Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur. Tidak seperti masyarakat pemeluk Hindu pada umumnya yang memiliki candi sebagai tempat ibadah, masyarakat Tengger biasanya melakukan upacara kasada di pura luhur Poten yang terletak di kaki Gunung Bromo. Bagi orang Tengger, Gunung Bromo atau Brahma adalah gunung suci. Upacara kasada biasa dilakukan rutin setiap tahun pada tengah malam hingga dini hari di bulan Kasodo atau ke-10. Pada penanggalan Jawa, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur, upacara kasada juga dilakukan untuk mengangkat seseorang tabib atau dukun di setiap desa. Beberapa hari sebelumnya upacara kasada dimulai, masyarakat akan mengerjakan sesajian yang berisi sebagai macam hasil pertanian dan ternak. Pada malam upacara berlangsung, mereka akan berbondong-bondong membawa ongkek yang berisi sesaji-sesaji tersebut menuju pura.